Aku bergegas membawa kabar warisan 7 miliar untuk menyelamatkan suamiku. Namun aku malah tak sengaja mendengar ia merencanakan untuk menceraikanku, mencuri semua uang, dan menyebut putriku sendiri sebagai beban. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan. Kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Pagi di pinggiran Jakarta selalu dimulai dengan suara bising yang tak kenal ampun. Aku bisa mendengar deru motor-motor tua yang berebut jalur di jalan sempit di depan rumah peta kontrakan kami. Semuanya tergesa mengejar jam masuk kerja di pabrik-pabrik kawasan industri. Udara yang kusebut, segar, hanyalah campuran debu jalanan, asap knalpot, dan aroma masakan dari dapur tetangga yang bersaing mengeluarkan bau tumisan. Jendela kecil di dapurku, yang berjeruji besi berkarat, hanya mampu menangkap sedikit saja cahaya pagi, membiarkan ruangan terasa remang dan dingin, seolah enggan menyambut hari yang baru. Aku Ratna, berusia 45 tahun, dan sudah hampir 20 tahun aku menjalani rutinitas yang sama, bangun sebelum subuh, menyiapkan air hangat untuk suamiku, Pak Herman, dan menyiapkan sarapan seadanya. Bukan aku tak pernah bermimpi punya rumah sendiri, rumah yang lantainya tak lagi retak dan cat dindingnya tak lagi mengelupas. Tapi aku belajar bahwa harapan terlalu tinggi hanya akan menyakitkan. Jadi, aku pasrah dan memilih menikmati setiap tegukan kopi pahit yang kuanggap sebagai kemewahan kecil sebelum dunia menuntutku kembali. Suamiku, Pak Herman, sedang sibuk di kamar mandi. Suara gemericik airnya selalu terdengar keras, mencoba mengalahkan suara motor di luar. Herman, 48 tahun, adalah mandor di salah satu pabrik garmen. Ia pria yang baik, setidaknya, itulah yang selalu kuyakini. Kami menikah karena cinta yang sederhana, berjanji akan melalui susah senang bersama. Namun, 20 tahun berlalu, dan janji itu terasa seperti beban yang berat, seringan kasur busa yang kami tiduri setiap malam. Kami masih senang, tentu saja, tetapi kebahagiaan kami sering tercekik oleh tagihan listrik, biaya sekolah Dinda, dan terutama, utang. Aku sudah menyiapkan baju kerja Herman di atas kursi, kemeja biru muda yang sedikit pudar di bagian kerah dan celana bahan yang sudah berkali-kali kusegel dengan tangan. Utang ini sudah menjadi hantu di rumah kami selama 2 tahun terakhir. Semuanya berawal dari Herman yang mencoba-coba investasi bodong bersama rekannya, Pak Dion. Katanya, ini akan melipat gandakan tabungan kami. Nyatanya, ia justru kehilangan uang tabungan kami dan kini terperangkap dalam jeratan utang yang bunganya terus mencekik. Keluar dari kamar mandi, Herman berjalan ke dapur dengan handuk melilit pinggang. Ia tampak tegap, namun ada bayangan lelah di balik matanya yang hitam. Wajahnya selalu terlihat tegang setiap pagi, seolah ia sedang menghitung seberapa banyak hutang yang harus ia tutupi hari itu. Ratna, kopi sudah siap? Tanyanya, suaranya sedikit serak. Sudah, Mas. Di meja. Jawabku sambil membalikan tempe goreng di wajan. Ia duduk di kursi, menyesap kopi dengan cepat. Aku memperhatikan tangannya yang kasar. Urat-uratnya menonjol, tanda kerja keras. Herman selalu meyakinkanku bahwa ia sedang berjuang untuk kami. Pokoknya, Mas akan cari jalan keluar, Ratna. Mas nggak mau kita begini terus. Apalagi Dinda, dia harus sekolah yang benar. Nggak boleh Mas biarkan dia lihat orang tuanya berantem cuma gara-gara uang. Herman pernah bilang begitu, dan aku selalu memegang kalimat itu sebagai satu-satunya jangkar kami. Sambil menatap tempe, aku teringat sesuatu yang sedikit lucu. Minggu lalu, Herman membeli sepatu kerja baru. Sepatu kulit mengkilap. Aku sempat memujinya. Wah, keren, Mas. Kayak manajer beneran. Lalu ia menjawab dengan bangga. Iya, dong. Penampilan itu penting, Ratna, biar klien dan bos lihat kita niat kerja. 2 hari kemudian, sepatu itu sudah lecet parah. Usut punya usut. Ia beli sepatu itu dengan mencicil dari loper kredit, dan uang mukanya saja sudah membuat kami harus makan nasi dan kerupuk 3 hari berturut-turut. Itulah Herman. Ambisi besar,
perhitungan kecil, dan selalu ingin terlihat lebih dari kenyataannya. Aku hanya bisa tersenyum masa mengingat kekonyolan itu. Aku tahu ia sedang berjuang, tapi caranya seringkali salah arah. Aku berangkat, Ratna, kata Herman, sudah rapi dengan kemeja birunya. Ia mengecup keningku sekilas. Ciuman itu terasa dingin, tergesa, seolah pikirannya sudah dipenuhi tumpukan kertas utang. Hati-hati, Mas. Jangan lupa bawa bekalnya. Kataku. Iya. Nanti bekalnya kuambil di jalan saja. Aku harus cepat. Ada urusan penting dengan Pak Dion. Pak Dion. Nama itu selalu membuatku merinding. Pak Dion adalah rekan Herman yang pertama kali memperkenalkan Herman pada investasi itu. Wajahnya selalu terlihat ramah, namun matanya tajam dan penuh perhitungan. Setiap kali Herman bertemu Pak Dion, sepulangnya ia akan terlihat lebih tegang dan lebih banyak merokok. Herman bahkan pernah berbisik, kalau Pak Dion sekarang yang banyak membantu menutupi utangnya. Entah membantu atau justru menjerat lebih dalam. Aku tak tahu. Setelah Herman pergi, rumah terasa sepi. Aku duduk sebentar, menyesap kopi yang sudah dingin, membiarkan kelelahan meresap ke dalam tulangku. Aku sudah menerima nasib kami. Aku ikhlas hidup sederhana, asalkan Dinda bisa sekolah dan kami tetap berkumpul. Keinginanku yang paling besar hanyalah agar Herman berhenti berurusan dengan Pak Dion dan fokus pada pekerjaannya saja. Aku menghela napas panjang, lalu bergegas ke kamar Dinda. Dinda, putriku yang berusia 12 tahun, sudah siap dengan seragam SMP-nya. Ia anak yang cerdas dan penurut. Melihat wajahnya yang polos dan penuh semangat selalu menjadi pengobat lukaku. Bu, kenapa ibu selalu bangun pagi sekali? Tanyanya sambil mengunyah roti tawar yang kuberikan. Ibu kan mau melayani ayahmu. Lagi pula, kalau nggak pagi-pagi, nanti ayahmu nggak kebagian jalan di depan. Jawabku sambil tertawa kecil. Ayahmu itu kan suka sekali balapan sama motor-motor pabrik. Dinda ikut tertawa. Ia tak tahu betapa berat beban yang dipikul Herman, dan aku bersyukur ia tak tahu. Biarlah aku saja yang tahu, aku yang menanggungnya. Aku hanya ingin ia fokus pada pelajaran dan mimpinya. Tepat pukul 6:30, aku mengantar Dinda sampai gang depan. Aku mencium pipinya dan memeluknya erat. Pulang sekolah langsung pulang. Ya, nak. Siap, Bu. Katanya sambil berlari riang ke arah pangkalan ojek langganannya. Aku kembali ke rumah, berniat untuk mencuci piring sisa sarapan dan mengepel lantai. Saat tanganku sedang berendam dalam busa sabun, ponselku, yang layarnya sudah retak di sudut kiri, berdering. Nomornya asing, nomor telepon kantor dari luar kota. Jarang sekali ada yang meneleponku selain Herman atau warung langganan. Awalnya aku ragu mengangkatnya. Jangan-jangan ini penagih utang yang salah sambung? Atau promosi kartu kredit? Pikirku, sedikit panik. Utang Herman memang membuatku sedikit paranoid. Setelah beberapa kali dering, dengan tangan basah berbusa, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Halo, selamat pagi. Dengan Ibu Ratna. Suara di seberang terdengar berat, profesional, dan sangat formal. Bukan suara loper kredit, bukan juga suara penagih utang. Iya, aku sendiri. Ini dengan siapa, ya? Jawabku sedikit gugup. Selamat pagi, Ibu Ratna. Aku Bapak Wijaya, pengacara dari firma hukum Jayang Rekan. Aku menghubungi Ibu terkait dengan almarhum paman Ibu, Bapak Wijoyo Atmojo. Paman Wijoyo? Aku ingat Paman Wijoyo. Ia adalah adik jauh almarhum ibuku yang merantau ke Kalimantan dan jarang sekali pulang. Aku hanya bertemu dengannya sekali, puluhan tahun lalu, di pesta pernikahan bibiku. Aku tahu ia cukup berada, tapi kami hampir tidak punya hubungan sama sekali. Paman Wijoyo? Ada apa dengan Paman, Pak? Tanyaku. Aku turut berduka. Ibu Ratna. Beliau meninggal dunia 2 bulan lalu. Aku adalah pelaksana wasiat resmi yang ditunjuk beliau. Setelah melalui proses administrasi yang rumit, kami menemukan bahwa Bapak Wijoyo Atmojo meninggalkan aset investasi jangka panjang atas nama Ibu, sebagai ahli waris tunggal.
Tanganku yang memegang ponsel tiba-tiba terasa dingin. Aset investasi? Warisan? Aku bersandar di meja dapur. Maaf, Bapak, aku rasa ada kesalahan. Paman Wijoyo dan aku tidak dekat. Lagi pula, seingatku, aku bukan siapa-siapa baginya. Bapak Wijaya terdengar menghela napas sabar. Tidak ada kesalahan, Ibu Ratna. Beliau mencantumkan nama ibu dalam polis investasi terproteksi ini, dengan alasan bahwa ibu adalah satu-satunya kerabat terdekat yang tersisa dari garis keturunan ibunda ibu. Singkatnya, dana ini kini telah jatuh tempo. Setelah dipotong pajak dan biaya administrasi, jumlah bersih yang akan masuk rekening ibu adalah 7 miliar rupiah. 7 miliar rupiah. Kalimat itu seolah suara petir yang menyambar di dapurku yang remang. Aku tidak salah dengar. 7 miliar. 7 digit angka nol yang tak pernah berani kuucapkan. Apalagi kupikirkan, selama hidupku. Aku menjatuhkan sabun cuci piring yang kupegang. Bunyi jatuhnya ke lantai keramik terdengar pelan. Namun di telingaku seperti bunyi benda yang pecah berkeping-keping. Bapak tidak sedang bercanda, kan? Suaraku tercekat. Tentu saja tidak, Ibu Ratna. Ini sangat serius dan kami perlu segera bertemu untuk penandatanganan dokumen pencairan. Uang ini sudah diambang pencairan dan menunggu di bank. Kami sudah mencari ibu selama beberapa minggu ini karena alamat ibu sering berpindah. Syukurlah akhirnya kami bisa menghubungi ibu. Aku terdengar memohon agar aku tenang. Aku menarik napas dalam-dalam. Lututku tiba-tiba lemas. Aku terduduk di lantai dapur, bersandar di dinding semen yang lembab. 7 miliar. Uang itu bisa melunasi semua utang Herman, bahkan sisa utangnya yang tak terhitung itu. Uang itu bisa membebaskan Herman dari tekanan Pak Dion. Kami bisa pindah dari rumah petak ini, membelikan Dinda kamar sendiri, mengirimnya sekolah terbaik. Herman tidak perlu lagi bangun pagi-pagi, memacu motor tuanya, dan mengeluhkan nasib. Air mata mulai menggenang di mataku. Ini bukan tangis sedih. Ini tangis kelegaan yang luar biasa. Tuhan, Engkau sungguh adil. Di tengah keputusasaan kami, Engkau memberikan mukjizat. Setelah mengatur janji temu mendadak dengan Bapak Wijaya untuk sore nanti, aku menutup telepon. Aku masih terduduk di lantai, memeluk lututku yang dingin. 7 miliar. Aku mengucapkan angka itu berulang kali dalam hati. Angka yang akan mengubah nasib kami 180 derajat. Aku tidak bisa menunggu sampai sore. Aku tidak bisa menunggu Herman pulang malam ini. Aku harus memberitahunya sekarang. Aku harus melihat wajahnya yang terkejut. Melihat air matanya saat menyadari bahwa beban berat di pundaknya selama ini akhirnya terangkat. Aku ingin memeluknya. Membagi kebahagiaan ini detik ini juga. Dengan sisa tenaga, aku berdiri. Aku membasuh wajahku di wastafel. Wajahku terlihat pucat, tapi mataku bersinar-sinar penuh harapan. Aku cepat-cepat berganti pakaian. Aku memilih gamis terbaikku yang biasa kupakai untuk ke pengajian dan menyemprotkan sedikit parfum yang hampir habis. Aku harus terlihat baik-baik saat memberikan kabar besar ini pada suamiku. Tujuan pertamaku adalah sekolah Dinda. Aku ingin Dinda ikut melihat momen bahagia ini. Aku segera memesan ojek daring. Sambil menunggu, jantungku berdebar tak karuan. Aku membayangkan Herman akan memelukku erat, berteriak gembira. Ia mungkin akan memegang tanganku dan berkata, "Terima kasih, Ratna. Kamu memang hadiah terbaik dari Tuhan." Ya, itu pasti yang akan ia katakan. Aku akan menyelamatkan Herman dari utangnya. Aku akan menyelamatkan rumah tangga kami dari bayang-bayang Pak Dion. Di atas ojek yang melaju membelah kemacetan pinggiran kota, aku memejamkan mata. Matahari di atas sana terasa bersinar lebih hangat. Suara bising knalpot yang tadinya mengganggu kini terdengar seperti lagu kemenangan. Inilah hari terakhir kami hidup dalam kesulitan. Setelah ini, kami akan terbang. Aku tidak sabar untuk melihat wajah Herman. Kejutan ini pasti akan menjadi kejutan terbesar dalam hidupnya. Aku tiba di sekolah Dinda. Setelah menjemputnya dan berbohong sedikit bahwa ada urusan keluarga mendadak, aku memesan ojek lain menuju pabrik tempat Herman bekerja.
Dinda di belakangku. Tampak bingung namun ceria. Kita mau kemana, Bu? Kok buru-buru? Tanyanya. Kita mau kasih kejutan super spesial buat ayah. Nak, kejutan yang akan membuat kita jadi keluarga paling bahagia di dunia. Bisikku sambil mencium puncak kepalanya. Aku tiba di depan pabrik. Gedungnya tinggi, pintunya terbuat dari kaca besar, tampak asing dan formal. Aku jarang sekali datang ke sini. Aku membayar ojek dan menggandeng tangan Dinda. Aku harus menemukan ruangan Herman. Aku bertanya kepada petugas keamanan dan diarahkan ke bagian administrasi. Kami berjalan menyusuri koridor yang panjang. Langkah kakiku di lantai keramik yang mengkilap terasa sedikit canggung. Aku melihat beberapa karyawan berseragam berlalu lalang, menatap kami sekilas dengan pandangan yang tak bisa kubaca. Setelah bertanya lagi, aku menemukan area kantor Herman. Jantungku berdebar semakin cepat. Ia ada di kantornya, kata seorang staf yang kutanyai. Ruangannya berada di ujung lorong, dekat tangga darurat. Aku berjalan perlahan, menenangkan Dinda yang mulai rewel. Saat mendekat, aku melihat ruangan Herman. Pintunya terbuat dari kayu solid dengan sedikit panel kaca buram. Dan yang paling penting, pintunya sedikit terbuka. Hanya celah kecil, tapi cukup untuk membuat suara dari dalam bocor keluar. Aku tersenyum. Sempurna. Aku bisa langsung masuk dan berteriak. Mas, aku bawa kabar baik. Namun, saat aku mencapai jarak beberapa langkah, aku mendengar suara tawa dari dalam. Itu suara Herman. Tawa yang renyah dan dalam. Tawa yang dulu selalu kurindukan. Tapi, ada nada kemenangan yang dingin di sana. Nada yang asing. Dan di sana juga ada suara lain yang berat, yang sangat ku kenal. Suara Pak Dion. Aku berhenti melangkah. Aku menempelkan telingaku sedikit lebih dekat, menyuruh Dinda diam dengan isyarat jari di bibir. Aku ingin mendengar apa yang mereka bicarakan sebelum aku masuk. Dan dari balik pintu yang sedikit terbuka itu, aku mendengar kejutan yang jauh lebih besar dari yang kurencanakan. Kejutan yang bukan untuk Herman, tapi untukku. Benar, Pak Dion. Dia kan wanita lugu dan bodoh. Tepat seperti yang sudah kukatakan. Rencananya berjalan mulus. Pengacara itu akhirnya menelepon Ratna pagi ini, persis seperti yang kita duga. Suara Herman terdengar jelas, penuh kemenangan. Wajahku memucat. Rencana? Pengacara? Dia sudah tahu? Aku terpaku di tempat. Semua darah seolah tersedot dari wajahku. Aku menahan napas. Aku harus mendengar kelanjutannya. Aku harus tahu apa maksud semua ini. Duniaku berhenti berputar saat suara Herman terdengar lagi. Kali ini penuh tawa licik yang belum pernah kudengar seumur hidup. Jantungku terasa seperti bongkahan es yang tiba-tiba remuk di dalam dada. Aku sudah bersandar di dinding koridor. Lututku gemetar hebat. Namun aku tak berani menarik diri. Aku harus mendengar segalanya. Aku harus tahu seberapa dalam lubang yang akan kuinjak. Tentu saja aku akan ambil alih semuanya, Pak Dion, kata Herman. Nadanya berubah dingin dan kejam. Suara yang kukenal sebagai suara suami, kini terasa asing dan menakutkan. Aku sudah menunggu saat ini bertahun-tahun. Sejak aku tahu tentang kemungkinan warisan itu dari jaringanku di sana. Dan sekarang, 7 miliar itu sudah di depan mata. Pak Dion menyahut dengan suara rendah, terdengar seperti mendesis. Pintar kamu, Herman. Menikahi wanita lugu seperti Ratna adalah langkah brilian. Dia pasti sedang menangis bahagia sekarang, mengira kita akan hidup enak. Tawa mereka berdua pecah. Tawa yang menusuk telingaku lebih tajam daripada pecahan kaca. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha meredam erangan yang nyaris lolos. Air mata tak keluar, seolah tubuhku membeku, menolak mengeluarkan emosi. Aku akan memindahkannya secepat mungkin ke rekening kita di luar, setelah dia tanda tangan surat kuasa penuh. Lanjut Herman, suaranya kembali datar. Dan setelah itu, Ratna? Tentu saja aku akan menceraikannya. Aku tidak butuh dia lagi. Semua sandiwara sudah selesai. Kalimat itu adalah pukulan telak. Aku menutup mata. Bayangan Herman yang mencium keningku pagi tadi melintas.
dan ciuman itu kini terasa seperti ludah. Herman merencanakan ini. Pernikahan kami, kesulitan kami, kelelahan kami, semuanya adalah kebohongan. Aku hanyalah pion dalam permainan keserakahannya. Lalu, giliran kalimat yang membunuhku sebagai seorang ibu. Dan anak itu? Tanya Pak Dion, sedikit ragu. Herman menjawabnya dengan nada sinis, seolah Dinda adalah barang rongsokan. Dinda? Biar saja dia ikut Ratna. Dia hanya beban dan alat untuk membuat Ratna tetap terikat padaku selama ini. Aku tidak pernah menginginkannya. Biar saja mereka kembali jadi gembel di jalanan. Duniaku benar-benar meledak dalam keheningan lorong pabrik itu. Pria yang kucintai, ayah dari Dinda, tega menyebut putrinya sendiri sebagai beban dan alat. Pria yang kupikir akan kuajak berbagi surga, ternyata sedang merancang neraka untukku dan anakku. Rasa sakit yang mendera begitu hebat, lebih besar dari rasa kehilangan harta atau martabat. Itu adalah rasa sakit pengkhianatan dari orang yang paling kupercaya. Dinda, yang masih kugandeng tangannya, merasakan tubuhku gemetar. Ia menatapku dengan mata bingung. Aku memberi isyarat agar ia tetap diam, memeluknya erat-erat, seolah pelukan itu adalah satu-satunya pelindung kami dari suara-suara iblis di balik pintu itu. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, membatu. Yang ku tahu hanyalah aku tidak boleh pingsan. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh tertangkap. Jika mereka tahu aku mendengar ini, aku dan Dinda mungkin tidak akan pernah sempat melihat matahari terbit lagi. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku mundur perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Aku berjalan tanpa suara, menggiring Dinda menjauh dari ruangan terkutuk itu. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan martabat yang masih tersisa, meskipun di dalam, aku sudah remuk tak berbentuk. Kami tiba di lobi pabrik. Petugas keamanan menyambut kami dengan senyum sapaan. Namun aku yakin wajahku pasti pucat pasi. Aku segera memesan ojek daring untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak menangis. Aku hanya menatap kosong ke jalanan pinggiran kota yang kulewati. Dinda di belakangku, tampak ketakutan. Ibu kenapa? Kenapa kita nggak ketemu ayah? Tanyanya dengan suara kecil. Aku memeluknya erat, menciumi puncak kepalanya, dan berbisik. Ibu tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya kaget. Kaget. Kata itu terlalu sederhana untuk menggambarkan kehancuran yang kualami. Di dalam hati, sesuatu yang dingin, keras, dan tajam mulai terbentuk. Itu bukan lagi kesedihan atau ketakutan, melainkan amarah murni yang membakar. Herman mengira aku wanita lugu yang mudah ditipu? Dia salah besar. Dia telah meremehkan kekuatan seorang ibu yang anaknya diancam. Dia mengira ia sudah memenangkan permainan ini. Dia tidak tahu, perang ini baru saja dimulai. Setibanya di rumah petak, aku membuka pintu. Udara pengap di dalam terasa mencekik. Aku menurunkan Dinda. Dinda, kamu main di kamar dulu, ya? Jangan keluar. Ibu mau masak. Dinda mengangguk patuh, merasa ada aura yang berbeda dari ibunya. Aku berjalan ke dapur. Aku menatap pecahan sabun cuci piring yang tadi kujatuhkan. 7 miliar. Uang yang seharusnya membawa kami pada kebahagiaan, kini menjadi pemicu rencana pengkhianatan yang paling menjijikan. Aku menyandarkan diri di meja dapur. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Herman akan pulang. Aku harus terlihat normal. Aku harus bersikap seperti istri paling bodoh dan paling bahagia di dunia. Aku harus menjadi artis. Hal pertama yang kulakukan adalah membatalkan janji dengan Bapak Wijaya. Aku mengiriminya pesan singkat, mengatakan ada urusan mendadak dan akan menghubunginya segera. Aku tidak boleh bergerak terburu-buru. Aku harus memastikan Herman menelan umpan itu bulat-bulat, tanpa curiga sedikitpun. Malam itu, aku menyiapkan makanan kesukaan Herman, ayam kecap pedas. Aroma masakan itu seharusnya membuatku merasa nyaman. Tapi malam ini aroma itu membuatku mual. Setiap irisan bawang, setiap bumbu yang kumasukkan, terasa seperti bagian dari sebuah ritual sunyi.
Aku sedang menyiapkan sandiwara terbaikku. Aku akan memberinya kejutan. Kejutan yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan yang ia berikan padaku. Aku menatap foto pernikahan kami yang sedikit kusam di dinding. Di foto itu, Herman tersenyum tulus, memelukku erat. Aku ingat hari itu. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Sekarang, aku tahu aku adalah wanita paling bodoh. Tapi kebodohan itu sudah berakhir. Ketika Herman tiba, suara motornya menggerus keheningan malam. Jantungku berdebar tak karuan. Bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin dan persiapan perang. Aku tidak boleh gagal. Demi Dinda, tekadku. Pintu terbuka. Assalamualaikum. Suara Herman terdengar ceria. Suara seorang pria yang merasa baru saja memenangkan lotre besar. Aku tersenyum. Senyum paling manis, paling palsu, yang bisa kuberikan. Waalaikumsalam, Mas. Kok sudah pulang? Ayo, aku sudah siapkan ayam kecap kesukaanmu. Aku berjalan ke arahnya, mengambil tas kerjanya, berakting seolah tidak ada yang terjadi. Herman mencium keningku. Ciuman yang terasa seperti sentuhan ular dingin. Mas, tadi aku dapat telepon, kataku. Memulai babak pertamaku sebagai artis. Aku membiarkan suaraku sedikit bergetar, seolah terharu. Herman langsung terlihat waspada. Matanya berkilat, berusaha menyembunyikan keserakahan yang tak tertahankan. Telepon apa, Ratna? Tanyanya. Nadanya dibuat penasaran, padahal ia sudah tahu semuanya. Tadi pagi pengacara Paman Wijoyo telepon. Mas. Aku menarik napas panjang. Berpura-pura terharu. Mas, kita dapat warisan 7 miliar. Herman mematung sejenak. Lalu ia tertawa terbahak-bahak dan langsung memelukku erat, memutar tubuhku. Sandiwara yang sempurna. Aku hanya membalas pelukannya, menahan rasa jijik yang luar biasa. Aku tahu, sejak detik ini, hidup kami adalah panggung. Dan aku harus menjadi pemeran utama yang sempurna. Aku harus membuktikan padanya bahwa ia sedang berhadapan dengan wanita yang sama sekali tidak lugu. Ya Allah, Ratna, ini keajaiban. Rezeki kita, sayang, rezeki Dinda, teriaknya. Ia tidak tahu, aku sudah siap menariknya dari panggung itu, kapan saja aku mau. Pelukan Herman terasa seperti lilitan ular dingin, bukan cinta. Aku membalas pelukannya dengan kekuatan penuh. Menahan rasa jijik yang luar biasa, berakting seolah aku adalah wanita paling bahagia yang baru saja diselamatkan oleh suaminya. Setelah pelukan itu usai, Herman berubah total. Ia yang tadinya lelah dan dingin, kini menjadi suami yang paling romantis dan perhatian. Senyumnya tidak pernah luntur. Aku tahu senyum itu palsu. Sama palsunya dengan segala perhatian yang kini ia curahkan padaku. Ia membawakan aku martabak manis kesukaanku. Ia memijat kakiku sambil bercerita tentang rumah besar yang akan kami beli, lengkap dengan kolam renang untuk Dinda. Herman melukis surga di depanku. Namun aku tahu pasti ia sedang membawaku ke neraka. Tekanan mulai terasa keesokan harinya. Tepat setelah Herman memastikan aku baik-baik saja dan tidak mencurigai apapun. Sayang, uang sebesar ini tidak bisa diurus sendirian olehmu, katanya dengan nada lembut. Namun matanya memancarkan ketidaksabaran yang nyata. Ia menekankan bahwa banyak orang jahat di luar sana yang siap menipu, dan hanya dirinyalah yang bisa kupercaya untuk mengelola dana sebesar itu. Aku hanya mengangguk patuh, memainkan peran istri lugu yang tidak tahu apa-apa selain urusan dapur. Aku memang takut, Mas. Aku tidak mengerti soal bank atau investasi. Jawabku dengan suara lirih yang dibuat-buat. Aku tahu Herman bangga dengan kepolosanku ini. Kebodohanku adalah senjata terbaiknya. Herman segera meminta semua dokumen terkait warisan dan mendesakku untuk segera bertemu notaris untuk menandatangani surat kuasa penuh. Aku menggunakan Bapak Wijaya sebagai tameng. Bapak Wijaya bilang dokumennya masih banyak yang harus diurus. Mas, ada pajak waris dan urusan hukum lain yang rumit. Aku disuruh sabar dulu, Mas. Herman mendengus. Kilatan kesal yang sangat cepat tak luput dari pengawasanku. Pengacara itu lambat sekali. Aku harus bertemu dengannya dan mendesaknya.
katanya. Namun ia segera menutupi kemarahannya dengan senyuman paksa. Tepat saat Herman pergi keesokan paginya, aku bergegas bergerak. Aku menghubungi Bapak Wijaya, memintanya bertemu di tempat yang sangat rahasia dan netral. Aku tidak ingin ada mata-mata Herman atau Pak Dion yang mengawasi. Kami bertemu di sebuah warung bakso pinggir kota, tempat yang ramai dan tidak mencolok. Bapak Wijaya, pria parubaya yang rapi dan tampak sangat terkejut dengan permintaanku, duduk di hadapanku. Aku tidak membuang waktu. Aku menceritakan semua yang kudengar di balik pintu. Tawa Herman, rencana menceraikanku, menyebut Dinda beban, dan rencana memindahkan uang ke luar negeri. Aku bicara dengan tenang, datar, tanpa air mata, seolah aku sedang menceritakan kisah orang lain. Anda yakin, Ibu Ratna? Ini tuduhan yang sangat serius terhadap suami Anda. Bapak Wijaya terdiam, wajahnya muram. Ia mungkin mengira aku istri yang cemburu buta, bukan korban dari konspirasi yang mengerikan. Aku hanya mengangguk. Aku mendengarnya sendiri, Pak. Aku mendengar setiap kata. Cinta kami adalah kebohongan. Uang 7 miliar itu adalah umpan yang dia tunggu sejak lama. Aku menatapnya lurus. Aku tidak butuh belas kasihan, Pak. Aku butuh keadilan. Aku ingin Anda membantu aku membalasnya. Bapak Wijaya terdiam lama. Ia menyeruput kuah baksonya sejenak, lalu menatapku. Baik, Ibu Ratna. Aku percaya pada firasat Anda. Apalagi Anda menyebut nama Pak Dion. Aku kenal Pak Dion. Rekam jejaknya di dunia bisnis sangat kotor. Jadi, apa rencana Anda? Aku menjelaskan rencanaku, yang sudah kususun matang di malam-malam tanpa tidur. Aku butuh bukti nyata bahwa uang warisan ini akan digunakan untuk kejahatan, bukan untuk investasi keluarga. Aku tidak ingin Pak Herman hanya dituduh berselingkuh atau ingin cerai. Aku ingin dia dihukum karena tindak pidana. Kita akan menjebaknya, Pak, kataku. Aku akan memberinya umpan. Aku tersenyum sedikit. Teringat bagaimana Herman memuji martabak yang kubeli. Martabak semalam rasanya memang enak sekali. Tetapi Herman makan tanpa menyadari bahwa gigitan pertama itu sama manisnya dengan racun yang sedang kusiapkan untuknya. Aku harus menjaga pikiran tetap ringan agar aku tidak gila. Kita akan mencairkan sebagian kecil dana sekarang. Pak, aku akan katakan pada Herman itu uang untuk biaya operasional dan utang mendesak yang ia khawatirkan. Aku akan memberinya 1 miliar rupiah, kataku. Bapak Wijaya terkejut. 1 miliar? Itu jumlah yang sangat besar. Ibu, jika dia melarikan diri, dia tidak akan melarikan diri, Pak. Bukan dengan 1 miliar. Dia mengincar 7 miliar. Uang itu akan dia gunakan untuk menutupi jejak kejahatan lama dan utang kepada Pak Dion. Disitulah kita akan menangkapnya. Kita harus menyewa auditor forensik dan penyidik swasta untuk memantau setiap transfer yang keluar dari rekening Herman selama 24 jam penuh. Bapak Wijaya terdiam lagi. Kali ini ia menatapku dengan kagum. Ia melihat bukan lagi wanita lugu yang ia temui di warung bakso, melainkan seorang ahli strategi yang tenang dan mematikan. Baik, Ibu Ratna. Aku akan mengurus timnya. Dalam 2 hari, kita siapkan pencairan dana 1 miliar ke rekening utama Anda. Kemudian, Anda transfer ke rekening Herman. Kita akan mulai perang ini. Setelah pertemuan dengan Bapak Wijaya, aku segera menindaklanjuti rencana untuk Dinda. Aku tidak ingin Dinda terlibat, dan yang terpenting, aku ingin dia aman. Aku menghubungi adik perempuanku di luar kota dengan dalih liburan sekolah dipercepat. Herman tidak protes sama sekali. Ia sibuk dengan panggilan telepon rahasianya bersama Pak Dion, membahas rencana besar yang kupastikan adalah tentang uangku. Mas, aku sudah bicara sama Bapak Wijaya. Kataku pada Herman saat kami makan malam. Aku berakting gugup. Aku nggak enak sama kamu. Mas, kamu capek-capek mikirin kita. Tapi uangnya lambat cair. Herman mendongak. Matanya penuh harap. Jadi, gimana, sayang? Kapan bisa cair? Bapak Wijaya bilang, kalau untuk seluruhnya harus menunggu proses pajak waris yang rumit. Tapi, dia bilang,
Aku bisa mencairkan sebagian kecil sekarang untuk biaya operasional mendesak. Aku menatapnya lurus, menahan napas. Bapak Wijaya bilang, untuk awal, bisa cair 1 miliar rupiah. Herman tersedak air minumnya. Ekspresi terkejutnya kali ini nyata, namun bukan karena kebahagiaan, melainkan karena keserakahan yang tidak terkontrol. Ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Wajahnya berseri-seri. 1 miliar. Ya Tuhan, Ratna. Tentu saja. Itu sangat membantu. Aku bisa pakai uang itu dulu untuk modal awal yang kumaksud. Kamu memang istri yang cerdas. Ia segera memelukku. Aku hanya mengangguk, membalas pelukannya dengan senyum. Transfer saja ke rekening gajimu yang biasa, Mas. Aku percaya penuh sama kamu. Kamu yang lebih tahu cara mengelolanya. Aku memberikan semua kepercayaan itu, seolah aku sedang memberikan tali yang cukup panjang agar ia bisa menggantung dirinya sendiri. Herman tidak bisa tidur malam itu. Aku bisa mendengarnya bolak-balik di kamar, sesekali berbicara pelan di telepon, pasti dengan Pak Dion. Aku tahu, ia sedang merayakan kemenangan awal. Ia tidak tahu, ia baru saja menelan umpan paling mematikan dalam hidupnya. Esok hari, sandiwara akan mencapai puncaknya. Keesokan harinya, aku pergi ke bank dengan ditemani seorang asisten dari kantor Bapak Wijaya. Pria itu menyamar sebagai sepupuku yang kebetulan sedang ada urusan di kota. Aku duduk di depan teller. Jantungku berdebar pelan, namun kepalaku terasa jernih. Hari ini aku akan melepaskan 1 miliar rupiah. Uang yang seharusnya menjadi bekal masa tua kami, ke dalam perangkap yang kubuat sendiri. Aku memastikan proses transfer berjalan sesuai instruksi Bapak Wijaya. Dibuat seolah-olah transfer pribadi biasa dari rekening warisanku ke rekening gaji Herman. Di depan teller, aku berakting sebagai wanita desa yang kebingungan mengurus uang banyak. Aku harus meyakinkan semua orang, termasuk diriku sendiri, bahwa aku memang lugu dan polos. Tepat saat notifikasi transfer berhasil masuk ke ponselku, ponsel Herman pasti sudah bergetar. Aku tahu persis kegembiraan seperti apa yang dirasakannya. 1 miliar rupiah adalah awal dari kejatuhannya. Aku pulang ke rumah, dan tak lama kemudian Herman muncul. Ia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya berseri-seri, seolah ia baru saja mendapatkan energi dari 7 sumber mata air. Ia memelukku, menciumku, dan memanggilku, istri cerdas, berulang kali. Terima kasih, sayang. Kamu memang paling pengertian, katanya. Ia menceritakan rencananya dengan antusias. Ia akan segera melunasi utang mendesak pada Pak Dion, dan sisanya akan dia gunakan untuk mempercepat proses investasi awal yang ia sebut-sebut. Aku hanya mengangguk, mencatat setiap kata dan ekspresi yang ia tunjukkan. Aku tahu kemana uang itu akan pergi. Dan aku tahu itu bukan untuk investasi kami. Perubahan pada Herman terlihat drastis dalam 2 hari berikutnya, bukan hanya dalam perilaku, tetapi juga dalam aura yang ia pancarkan. Ia mulai berjalan dengan dada membusung, sering berbicara dengan nada tinggi di telepon, dan sesekali mengeluarkan kata-kata, proyek, dan keuntungan besar, yang selalu ia bisikan pada Pak Dion. Ia benar-benar sudah merasa menjadi orang kaya baru. Puncaknya adalah saat ia pulang membawa setelan jas baru yang sangat necis dan mahal. Jas itu terbuat dari bahan yang halus, terlihat jauh lebih mewah dari kemeja pabriknya yang lusuh. Herman berdiri di depan cermin, mematut dirinya dengan bangga. Gimana, Ratna? Keren, kan? Mas harus terlihat profesional saat bertemu klien besar besok. Ini bagian dari investasi, katanya dengan senyum lebar. Aku hanya menahan tawa dalam hati. Seorang mandor pabrik dengan setelan jas mahal, berdiri di rumah petak yang lantainya retak. Ia terlihat seperti badut yang percaya dirinya adalah raja. Aku tidak tahu mengapa ia membeli jas, padahal ia akan segera memakai seragam tahanan. Sementara Herman sibuk dengan fantasi kemewahannya, timku bekerja dalam diam. Aku berkomunikasi dengan Bapak Wijaya melalui ponsel baru yang kusembunyikan di balik tumpukan kain di lemari. Aku menantikan laporan auditor dan penyidik dengan gelisah. Tepat pada hari ketiga setelah transfer, sebuah dokumen masuk ke email rahasiaku.
Laporan itu tebal, namun kesimpulannya sangat jelas dan mematikan. Aku membaca laporan itu di kamar, sambil menunggu Dinda kembali dari sekolah. Aku tidak lagi gemetar. Yang kurasakan hanyalah rasa dingin yang menusuk. Laporan itu menyatakan bahwa uang 1 miliar yang kucairkan tidak bertahan lama di rekening Herman. Dalam waktu kurang dari 12 jam, uang itu dipecah menjadi beberapa bagian dan mengalir ke berbagai arah. Auditor forensik menunjukkan dengan jelas, sebagian besar dana itu, hampir 800 juta rupiah, ditransfer ke rekening-rekening perusahaan pemasok fiktif yang terkait dengan Pak Dion. Uang itu digunakan untuk menutupi lubang besar pada proyek perusahaan tempat Herman bekerja, dan ironisnya, sebagian kecil dialirkan untuk membayar utang pribadi Pak Dion. Bukti ini sempurna. Herman bukan hanya penipu rumah tangga, dia adalah fasilitator pencucian uang dalam konspirasi korporat. Aku menutup laptopku. Rasa jijik dan amarah yang kurasakan saat mendengar percakapan di balik pintu kini berubah menjadi kepastian yang dingin. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi cinta yang tersisa. Herman dan Pak Dion adalah kriminal. Mereka menggunakan warisanku untuk menutupi kejahatan mereka. Aku menyadari, aku tidak lagi berhadapan dengan masalah rumah tangga biasa. Aku sudah menjadi saksi kunci dalam kasus kejahatan ekonomi besar. Keberanianku meningkat 1000 kali lipat. Aku bukan hanya Ratna, istri yang dikhianati. Aku adalah satu-satunya orang yang memegang bukti otentik untuk menjatuhkan mereka. Sore itu, saat Herman pulang dengan jas barunya dan berbicara tentang impian jet pribadi, aku mendengarkannya dengan senyum tenang. Aku tahu sandiwara ini akan segera berakhir. Aku tidak perlu lagi berakting takut atau bodoh. Aku hanya perlu berakting sabar. Aku menghubungi Bapak Wijaya. Pak, bukti sudah lengkap. Sekarang, kita tunggu mereka datang. Aku yakin, mereka akan segera meminta aku untuk tanda tangan surat kuasa penuh atas sisa 6 miliar. Bapak Wijaya terdengar lega. Bagus, Ibu Ratna. Ikan serakah itu sudah menelan kailnya. Sekarang, mari kita siapkan panggung terakhir. Kita akan buat mereka yang memberi Anda tanggal dan tempat kehancuran mereka sendiri. Malam itu, saat Herman tidur nyenyak di sampingku, mendengkur puas setelah menghabiskan uang haram, aku terjaga. Aku menatap langit-langit yang remang. Aku tidak memikirkan setelan jas barunya atau janji palsunya. Aku hanya memikirkan wajah Dinda yang polos. Aku akan melakukan ini untuknya. Dan dengan ketenangan yang baru kutemukan, aku tahu aku akan menang. Permainan ini sudah hampir selesai, dan aku adalah satu-satunya yang memegang kendali penuh. Ketenangan Herman setelah menelan 1 miliar rupiah terasa lebih mencekik daripada kekesalannya sebelumnya. Ia kini berjalan mondar-mandir di rumah peta kami seolah-olah ruangan kecil itu adalah kantor pusatnya, sibuk memegang ponsel, berbicara dengan nada sombong yang mengganggu. Uang itu tidak hanya menutupi utangnya, tetapi juga memberi nutrisi pada keserakahan yang tersembunyi di dalam dirinya. Aku tahu waktu kami tidak banyak, sebab kesabaran Herman dan Pak Dion pasti sudah menipis. Mereka sudah mendapatkan bukti bahwa aku mudah dikendalikan, dan kini mereka hanya menginginkan sisa 6 miliar rupiah. Dugaan aku benar. Pada malam hari, Herman mendekatiku saat aku sedang melipat pakaian. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Ratna, aku tidak bisa menunda ini lebih lama, katanya. Suaranya kini terdengar seperti perintah, bukan lagi rayuan. Ia mengeluh bahwa Bapak Wijaya terlalu bertele-tele dan sengaja memperlambat proses pencairan sisa dana. Aku memainkan peran istri yang takut dan bingung. Tapi, Mas, Bapak Wijaya kan pengacara keluarga kita. Pengacara keluarga apa? Potongnya sinis. Dia itu pengacara tua yang kaku. Aku sudah punya rencana yang jauh lebih baik untuk uang kita. Aku sudah bicara dengan Pak Dion. Dia punya peluang investasi yang fantastis. Kita bisa melipat gandakan uang itu dalam 6 bulan saja. Aku menatapnya lurus. Ia berani-beraninya menggunakan kata, kita, setelah aku mendengar semua pengkhianatannya. Aku hanya mengangguk. Membiarkannya merasa bahwa ia sudah berhasil memenangkan perdebatan itu. Kemudian Herman menyampaikan undangan yang sudah kutunggu-tunggu. Besok lusa,
Kamu harus ikut aku bertemu Pak Dion. Dia bilang, kamu hanya perlu tanda tangan surat kuasa penuh. Sisanya biar aku dan dia yang mengurus. Ini demi masa depan Dinda, Ratna. Kita akan resmi jadi orang kaya. Mendengar Herman menyebut Dinda sebagai pembenaran atas kejahatannya membuat dadaku panas. Aku tahu persis. Tanda tangan itu adalah izin baginya untuk membuang kami berdua. Aku tersenyum tipis. Baik, Mas. Aku ikut. Tapi sebelum itu, aku mau mengantar Dinda ke rumah tante sebentar. Sekolahnya kan sedang libur. Biar dia senang-senang di sana, kataku. Herman tidak peduli. Ia hanya mengangguk tanpa melihatku. Sibuk mengirim pesan kepada Pak Dion. Ia bahkan tidak bertanya Dinda akan naik apa. Seolah ia berpikir Dinda akan dijemput dengan helikopter dari uang warisan itu. Pagi berikutnya, aku mengantar Dinda. Memeluknya erat-erat. Aku merasa hatiku dicengkeram kesedihan. Ini adalah perpisahan yang sangat penting. Aku harus memastikan Dinda aman di luar kota sebelum aku melangkah ke medan perang. Dinda harus janji, harus jadi anak baik di sana ya. Nak, ini untuk waktu yang sebentar, kok. Kataku, mencium keningnya lama. Iya, Bu. Tapi kenapa ibu nggak ikut liburan juga? Tanyanya polos. Ibu ada urusan penting yang harus diselesaikan. Sayang, urusan yang akan membuat kita bisa hidup tenang selamanya. Mataku berkaca-kaca, namun bukan karena sedih, melainkan karena janji yang kuucapkan dalam hati kepada putriku. Aku berjanji, aku akan kembali sebagai pemenang. Setelah Dinda pergi, rumah petak itu terasa sangat sepi. Sangat dingin. Aku menggunakan waktu itu sepenuhnya untuk persiapan final. Aku menghubungi Bapak Wijaya dan tim audit. Mereka sudah mengundangku. Pak, besok lusa, di kafe mewah. Laporanku pada Bapak Wijaya terdengar tenang. Bagus, Ibu Ratna. Kami sudah siaga penuh. Semua bukti transfer, laporan forensik, dan bahkan rekaman suara yang Anda dengar, semuanya sudah kami siapkan. Auditor akan berada di lokasi yang sama, siap membongkar rekening mereka, kata Bapak Wijaya. Suaranya penuh percaya diri. Aku lalu menyiapkan pakaianku. Aku memilih gamis panjang berwarna gelap yang elegan, bukan untuk pamer, tetapi untuk memberikan kesan wibawa yang tenang. Aku tahu Herman ingin aku tampil sederhana, agar ia terlihat lebih menonjol dengan jas mahalnya. Tapi aku akan tampil dengan martabat yang tidak ia miliki. Yang paling penting, aku menyiapkan tasku. Di dalamnya, bukan aku simpan dokumen warisan atau kartu bank. Aku hanya memasukkan sebuah map tebal berisi semua salinan bukti kejahatan yang sudah dikumpulkan tim. Itulah satu-satunya surat kuasa yang kubawa. Malam menjelang pertemuan itu, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap pantulanku. Aku melihat seorang wanita yang telah melalui pengkhianatan terburuk, namun berdiri tegak. Ketakutan itu sudah hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Besok, aku tidak akan menjadi Ibu Ratna yang lugu. Aku akan menjadi juri, jaksa, dan algojo bagi Herman dan Pak Dion. Aku akan datang ke pesta kehancuran mereka, bukan sebagai tamu yang diundang, melainkan sebagai tuan rumah yang memegang kendali penuh atas pementasan terakhir ini. Dan pementasan itu harus sempurna. Pagi itu, Pak Herman tampak luar biasa rapi dengan setelan jas mahalnya. Ia terlihat seperti pengantin pria di hari pernikahan. Hanya saja, kali ini ia menikahi 7 miliar rupiah. Aura kesombongan menyelimutinya, membuat rumah peta kami terasa semakin sempit. Ia sibuk mondar-mandir, mengecek jam tangan barunya, dan sesekali menyisir rambutnya di depan cermin yang sedikit retak. Ratna, kamu sudah siap? Tanyanya. Suaranya dipenuhi ketidaksabaran. Ia menatapku dari atas ke bawah, seolah menilai barang bawaan yang ia anggap terlalu sederhana. Ingat ya, di sana kamu tidak perlu bicara banyak. Biar aku dan Pak Dion yang mengurus detailnya. Kamu hanya perlu senyum, angguk, dan tanda tangan. Mengerti? Aku hanya mengangguk pelan, memainkan peran sebagai wanita penurut yang lugu. Aku mengenakan gamis gelapku dan membawa tas tangan yang berisi map bukti.
Aku adalah bom waktu yang hanya menunggu pinnya dicabut. Melihat Herman yang sangat percaya diri itu, aku merasa kasihan sekaligus jijik. Ia begitu yakin bahwa ia sudah memenangkan permainan ini, padahal ia sedang berjalan menuju tali gantungan yang ia siapkan sendiri. Kami memesan taksi daring, bukan ojek lagi. Di dalam taksi, Herman terus berbicara tentang mimpi-mimpi kami yang baru, mobil mewah, liburan ke Eropa, dan bagaimana ia akan tertawa saat melihat tetangga-tetangga kami terkejut. Ia bahkan sempat mengomel karena sopir taksi terlalu lambat. Padahal ia lupa bahwa ia sendiri baru kemarin bisa naik taksi tanpa harus menghitung uang kembalian. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Aku hanya mendengarkan ocehannya, sesekali bergumam setuju. Aku menggunakan waktu itu untuk membangun tembok emosi di sekelilingku. Aku harus kebal terhadap rayuan dan ancamannya. Aku harus mengingat suara tawa dinginnya di balik pintu. Taksi berhenti di depan sebuah hotel mewah di pusat kota. Gedungnya menjulang tinggi. Seluruhnya terbuat dari kaca yang memantulkan langit cerah. Inilah dunia yang diimpikan Herman. Kami masuk ke lobi yang megah. Lantai marmernya mengkilap, dan aroma wewangian mahal menyambut kami. Aku berjalan dengan langkah mantap, tidak terintimidasi oleh kemewahan di sekelilingku. Kami menuju kafe di lantai dasar, yang terlihat seperti ruang tunggu para konglomerat. Pak Dion sudah duduk di salah satu meja pojok, tampak necis dengan setelan jas abu-abu, jauh lebih berwibawa daripada Herman. Di atas meja di hadapannya, tergeletak setumpuk dokumen dan pena emas. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Herman, Ratna, silakan duduk, silakan duduk. Sambut Pak Dion dengan senyum lebar dan ramah yang sangat palsu. Ia memeluk Herman sekilas dan menyalamiku dengan hangat, seolah aku adalah adik perempuannya yang berharga. Kami duduk. Aku melihat tumpukan dokumen itu. Di bagian atas, tertulis jelas, surat kuasa penuh. Pak Dion segera memulai basa-basi, berbicara tentang betapa cerdasnya Herman, dan betapa beruntungnya aku memiliki suami yang visioner. Mereka berbicara dalam bahasa bisnis yang rumit, penuh istilah-istilah yang sengaja dibuat agar aku merasa bodoh. Herman menyimak dengan bangga, sesekali menatapku seolah berkata, "Lihat, betapa hebatnya suamimu ini." "Jadi, Ratna," kata Pak Dion, akhirnya beralih kepadaku. Matanya menyipit penuh perhitungan. "Kami sudah tidak sabar untuk mulai mewujudkan mimpi kalian berdua. Aku dan Herman akan segera memutar sisa dana 6 miliar itu, dan aku jamin, dalam setahun, kalian akan memiliki aset yang jauh lebih besar dari 7 miliar itu." Herman menyenggolku pelan. "Ayo, sayang, tanda tangan saja. Biar cepat selesai. Setelah ini, kita akan makan siang mewah untuk merayakan status baru kita." Aku tersenyum. Senyumku kali ini tidak dibuat-buat, namun penuh makna yang tak terbaca. Tangan Herman sudah mendorong pena emas itu ke arahku. Aku mengambilnya. Aku melihat ujung pena yang mengkilap, seolah pena itu adalah penentu takdirku. Aku menatap Herman. Aku menatap Pak Dion. Aku melihat keserakahan yang tidak tersembunyi di mata mereka, dan kebodohan yang membutakan mereka dari bahaya yang mengintai. Mereka yakin aku akan tanda tangan. Mereka yakin aku sudah sepenuhnya takluk dalam genggaman mereka. Dengan gerakan yang sangat tenang, aku meletakkan kembali pena emas itu di atas meja. "Maaf, Mas," kataku pelan. Suaraku terdengar tenang dan datar. Aku melihat senyum Herman membeku. Aku tidak bisa tanda tangan surat kuasa penuh ini. Ruangan itu mendadak hening. Pementasan sudah dimulai. Keheningan di kafe mewah itu terasa begitu memekakan, hanya dipecahkan oleh suara dentingan gelas dari meja lain. Aku melihat wajah Herman dan Pak Dion. Senyum mereka perlahan hilang, digantikan oleh kerutan bingung. Herman menjilat bibirnya, jelas terkejut. "Kenapa, sayang? Jangan bercanda," kata Herman, berusaha tertawa, namun suaranya terdengar cemas. Ia mengira ini adalah bagian dari drama kebodohanku. "Aku tidak bercanda, Mas," jawabku. Suaraku kini dingin dan sangat datar.
Aku tidak bisa tanda tangan surat kuasa ini karena aku tahu persis untuk apa kalian akan menggunakan sisa 6 miliar ini. Kini giliran Pak Dion yang angkat bicara. Nadanya berubah tajam, mencoba mengintimidasi. Maksudmu apa, Ratna? Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Kami hanya ingin membantu suamimu mengembangkan uangmu. Aku menatap Pak Dion, lalu beralih ke Herman. Mengembangkan uangku? Tanyaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya topengku jatuh. Aku tahu semuanya. Mas. Aku tahu kamu sudah tahu tentang warisan ini sebelum aku. Aku tahu kamu menikahi aku hanya untuk mengincar uang ini. Wajah Herman berubah total. Warna kulitnya menghilang, dan ia menatapku seolah melihat hantu. Ia mencoba menyela. Ratna, apa yang kamu? Diam. Mas, pementasanmu sudah selesai. Potongku. Aku berbicara dengan nada yang belum pernah kudengar dari diriku sendiri. Tegas, tak tergoyahkan. Aku tahu kamu dan Pak Dion sudah merencanakan ini sejak lama. Aku tahu kamu akan menceraikanku. Dan uang itu akan kalian bawa kabur ke luar negeri. Aku tahu semua itu, Mas, karena aku sudah mendengar percakapan kalian. Aku melihat Herman tersentak mundur. Matanya membelalak. Ia tahu persis percakapan mana yang kumaksud. Ia tahu aku mendengar kata-kata kejamnya. Aku membiarkannya tenggelam dalam kepanikan sejenak. Lalu, aku meluncurkan serangan terakhir yang paling menyakitkan. Dan yang paling membuatku ingin muntah, Mas, adalah saat kamu menyebut Dinda. Kataku, suaraku sedikit bergetar karena amarah. Kamu bilang Dinda itu beban dan hanya alat untuk mengikatku. Apa kamu tega menyebut anakmu sendiri seperti itu, Mas? Herman ambruk kembali ke kursinya. Seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak lagi mencoba berdebat atau mengancil. Ia hanya menatapku dengan kengerian. Pertahanan psikologisnya sudah hancur total. Pak Dion, meskipun terlihat terkejut, mencoba menjaga wibawanya. Ratna, ini masalah rumah tangga. Kami tidak ada urusan dengan... Ini bukan masalah rumah tangga, Pak Dion. Potongku, tatapanku beralih tajam padanya. Ini adalah kejahatan korporat. Aku meletakkan tanganku di tas, lalu mengeluarkan map tebal itu. Bukan dokumen warisan yang kumaksud, melainkan map berisi laporan auditor. Aku membanting map itu di atas meja, tepat di samping surat kuasa penuh mereka. Suara map tebal itu membentur meja keras. Memecah kesunyian kafe. Aku tahu kemana perginya 1 miliar rupiah yang kucairkan minggu lalu. Kataku, suaraku meninggi. Uang itu tidak diinvestasikan. Uang itu kalian gunakan untuk menutupi jejak penggelapan dana lama Herman dan untuk melunasi utang riba kepada Bapak Dion. Kami punya bukti transfernya. Kami punya laporan forensik yang menunjukkan aliran dana dari rekening Herman ke perusahaan fiktif Bapak Dion. Auditor kami sudah mengonfirmasi, Bapak Dion. Lanjutku, tersenyum dingin. Uang warisan itu digunakan untuk pencucian uang. Dan kebodohan kalian adalah memberikan aku bukti sempurna itu dengan meminta aku mentransfernya ke rekening Herman. Pak Dion akhirnya kehilangan ketenangannya. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Matanya penuh kebencian. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu semua omong kosong. Tepat pada saat itu, seorang pria rapi berjalan tenang menuju meja kami. Ia didampingi oleh pria lain yang membawa tas jinjing. Itu adalah Bapak Wijaya dan auditor forensik yang kurekrut. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa, Pak Dion, kataku, memandang kedua pria itu dengan tenang. Biar mereka yang membuktikannya. Bapak Wijaya meletakkan tangannya di atas map bukti. Selamat siang, Bapak Dion. Bapak Herman, aku Bapak Wijaya, pengacara Ibu Ratna, katanya dengan nada profesional yang tenang. Laporan forensik kami sudah lengkap. Kami punya semua bukti aliran dana, termasuk yang baru saja Anda berdua rencanakan untuk ditandatangani hari ini. Aku melihat Herman di depanku. Ia sudah tak berdaya. Ia menatapku dengan mata kosong, seolah jiwanya sudah meninggalkan raganya. Herman, yang tadinya angkuh dalam setelan jas mahalnya, kini terlihat menyedihkan. Ia baru menyadari,
Ia tidak pernah berhadapan dengan istri yang lugu. Ia berhadapan dengan keadilan yang telah ia sewengi sendiri. Panggung sudah penuh, dan saatnya tirai diangkat. Aku menatap Bapak Wijaya. Waktunya, Pak. Aku menatap Bapak Wijaya, dan ia mengangguk tenang, seolah kami sedang menyetujui menu makan siang, bukan penangkapan dua orang kriminal. Setelah Bapak Wijaya dan auditor itu mengambil tempat, Pak Dion mencoba memulihkan kendali atas situasi yang sudah runtuh. Ia berteriak, mengancam akan menuntut kami semua karena pencemaran nama baik dan mengganggu pertemuan bisnisnya. Wajah Herman masih pucat pasi. Ia hanya diam mematung, menatap map bukti di atas meja seolah benda itu adalah nisan bagi kehidupannya. Aku membiarkan Pak Dion berteriak, sebab teriakannya hanya berfungsi sebagai pengalih perhatian yang sia-sia. Auditor itu dengan tenang membuka laptop dan menunjukkan pada Bapak Wijaya semua bukti transfer. Alur uang 1 miliar yang digunakan untuk menambal utang dan mencuci dana gelap. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk kafe, masuk dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian sipil, diikuti seorang petugas polisi yang mengenakan seragam rapi. Mereka berjalan lurus menuju meja kami. Langkah kaki mereka terdengar berat dan tegas. Semua tamu kafe mendadak hening. Mata mereka tertuju pada adegan yang tak terduga ini. Aku melihat Pak Herman tersentak. Ia tahu ini bukan lagi sekadar urusan pengacara. Ini adalah urusan hukum pidana. Selamat siang, Bapak Dion dan Bapak Herman, kata salah satu pria berbadan tegap itu. Suaranya terdengar resmi dan dingin. Kami dari Unit Investigasi Kejahatan Ekonomi. Ada beberapa hal yang harus kami tanyakan terkait dugaan penggelapan dan pencucian uang. Pak Dion mencoba melawan. Ia berdiri, tangannya menunjuk ke arahku dan Bapak Wijaya. Kalian salah orang. Ini semua jebakan. Wanita ini yang menipu, teriaknya. Namun, petugas itu tidak memedulikannya. Petugas investigasi mengambil map bukti dari meja dan melihatnya sekilas. Sementara Pak Dion masih berteriak histeris, Herman mulai bergerak. Ia tidak melawan. Ia berjalan sempoyongan ke arahku. Matanya kini berkaca-kaca. Ia berlutut di depanku, tepat di atas lantai marmer kafe yang mengkilap, mencengkeram ujung gamisku. Ratna, sayang, tolong, jangan lakukan ini, isaknya. Air matanya mulai mengalir membasahi pipinya. Ia berusaha meraih tanganku, tetapi aku menarik tanganku menjauh. Aku salah. Aku hilaf. Aku dijebak Dion. Aku janji akan berubah. Pikirkan Dinda. Apa kamu tega Dinda tidak punya ayah? Mendengar Herman menggunakan nama Dinda sebagai senjata terakhirnya, setelah ia menyebut putri kami, beban, membuat amarahku memuncak, namun aku berhasil menguasainya. Aku membungkuk sedikit, memastikan ia bisa mendengar bisikanku dengan jelas. Kamu berani menyebut Dinda sekarang? Desisku pelan. Saat kamu bilang Dinda itu hanya alat dan beban, apa kamu memikirkan perasaannya? Wajahnya yang basah air mata semakin hancur. Ia menggeleng panik, mencoba menyangkal. Bukan, Ratna. Aku tidak bermaksud. Dion yang meracuni pikiranku. Aku cinta kamu. Aku berdiri tegak, melepaskan gamisku dari cengkeramannya dengan sentakan keras. Aku tidak akan memaafkanmu, Herman. Dan kamu tahu kenapa? Aku menatapnya tanpa emosi. Kamu menangis sekarang bukan karena kamu menyesal telah mengkhianatiku. Kamu menangis karena kamu tertangkap. Kamu tidak menyesali perbuatanmu. Kamu hanya menyesali kegagalan rencanamu. Kalimatku mengakhiri segalanya. Aku berbalik ke arah petugas polisi. Bawa dia, kataku datar. Herman tidak melawan lagi. Ia berdiri dengan bahu terkulai, menatapku dengan tatapan kosong penuh kekalahan total. Petugas itu segera memborgol tangan Herman, diiringi Pak Dion yang masih meronta dan menyalahkan Herman atas kegagalan ini. Mereka menggiring Herman dan Pak Dion keluar dari kafe mewah itu. Aku melihat Herman, yang beberapa jam lalu berlagak seperti konglomerat dalam setelan jas barunya, kini berjalan dengan kepala tertunduk, tangannya terborgol. Setelan jas mahal itu terlihat begitu konyol saat dipakai untuk berjalan menuju kantor polisi. Aku berdiri,
menyaksikan punggung Herman menghilang. Seketika, semua beban yang kutanggung selama berbulan-bulan, rasa sakit dan ketakutan itu, terangkat dari dadaku. Aku bukan lagi wanita lugu yang ia sebut bodoh. Aku adalah wanita yang telah mengambil kembali hidupnya dan keadilan untuk putrinya. Bapak Wijaya mendekat. Semuanya sudah selesai, Ibu Ratna, katanya lembut. Aku mengangguk. Aku menoleh ke belakang, ke meja tempat surat kuasa penuh itu masih tergeletak. Kini tertutup map bukti kejahatan mereka. Surat kuasa itu tidak akan pernah ditandatangani. Sekarang, mari kita urus perceraian, kataku. Suaraku kini kembali tenang, namun penuh tekad. Perang telah usai. Saatnya membangun kembali. Hari-hari setelah penangkapan Herman dan Pak Dion terasa seperti badai yang sunyi. Berita skandal penggelapan dana dan penipuan investasi itu meledak di media. Namun berkat kehati-hatian Bapak Wijaya, namaku dan Dinda tidak pernah terseret ke dalam pusaran berita itu. Aku sengaja menjauhkan diri, fokus pada langkah-langkah hukum untuk membersihkan sisa-sisa kehancuran yang ditinggalkan Herman. Aku segera mengajukan gugatan cerai. Herman, dari balik jeruji penjara, mencoba melawan. Ia menyewa pengacara murahan, berusaha mengklaim bahwa ia adalah korban jebakan dan menuntut pembagian harta gonogini dari warisanku. Aku hanya mengirim Bapak Wijaya ke pengadilan. Satu bukti rekaman percakapan di mobil dan laporan forensik sudah cukup. Pengadilan agama mengabulkan gugatan ceraiku secepat kilat. Aku mendapatkan hak asuh penuh atas Dinda, dan pengadilan mengeluarkan perintah pelarangan permanen. Herman dilarang mendekati atau menghubungiku dan Dinda lagi. Selamanya. Di saat yang bersamaan, sidang pidana berjalan paralel. Herman, yang terbukti bersalah atas penipuan, penggelapan, dan fasilitasi pencucian uang, divonis hukuman 15 tahun penjara. Aku tidak merasa puas, apalagi bahagia, mendengar vonis itu. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Keadilan telah ditegakkan, dan babak itu telah benar-benar kututup. Hal pertama yang kulakukan dengan ketenangan yang baru adalah meninggalkan rumah petak yang sempit itu. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan palsu. Setiap retakan di lantai mengingatkanku pada kebohongan yang kuhidupi. Aku menjualnya, tanpa ragu, dan menggunakan sebagian kecil dari warisan 7 miliar itu untuk membeli sebuah rumah kecil yang nyaman dan aman di lingkungan yang tenang. Rumah yang sederhana, namun dindingnya bersih, lantainya kokoh, dan yang terpenting, tidak ada suara bising motor yang membawa pergi seorang suami yang penuh kebohongan setiap pagi. Lalu, tiba saatnya aku menjemput Dinda. Aku mengemasi semua barangnya yang tersisa dari rumah lama kami, dan segera meluncur ke rumah adikku. Saat Dinda melihatku, ia berlari dan memelukku erat. Aku bisa merasakan kehangatan dan ketenangan yang kurindukan selama berhari-hari tegang ini. Ibu, urusan mendadaknya sudah selesai. Tanyanya polos. Aku mencium keningnya. Sudah, sayang. Sudah selesai. Dan sekarang, kita tidak akan kembali ke rumah lama, ya. Kita akan pindah ke rumah baru. Aku tidak pernah bercerita pada Dinda tentang Herman yang dipenjara, atau tentang pengkhianatan keji yang ia lakukan. Aku hanya mengatakan bahwa ayahnya sedang melakukan perjalanan dinas yang sangat panjang dan tidak akan kembali untuk waktu yang sangat lama. Dinda terlalu muda untuk memikul beban pengkhianatan itu. Biarlah ia tumbuh dengan hati yang bersih dari racun masa lalu kami. Malam pertama di rumah baru kami terasa ajaib. Tidak ada suara keluh kesah Herman tentang utang. Tidak ada asap rokok yang mencekik. Tidak ada suara panggilan telepon rahasia dari Pak Dion. Hanya ada suara Dinda yang tertawa saat aku membacakan cerita sebelum tidur. Dan suara angin malam yang tenang. Aku duduk di sofa, memandang Dinda yang terlelap pulas. Aku menyadari, kemewahan sejati bukanlah setelan jas mahal Herman, atau mimpi kolam renang Pak Dion. Kemewahan sejati adalah ketenangan. Aku kini memiliki ketenangan hati dan keselamatan putriku. Dua hal yang tidak akan pernah bisa dibeli, apalagi dicuri, oleh Herman. Aku tahu aku harus mulai merencanakan masa depan kami. Sisa warisan 6 miliar itu terasa seperti tanggung jawab besar di pundakku. Aku bisa saja hidup mewah, membeli mobil, atau berfoya-foya. Tetapi aku tidak mau.
Uang ini telah membawa kehancuran dan kejahatan. Aku harus mengubah narasi uang ini. Aku mengambil ponselku, menghubungi Bapak Wijaya. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan dengan uang yang hampir menghancurkanku ini. Warisan itu tidak boleh berakhir sebagai kisah keserakahan. Aku akan menjadikannya kisah kebaikan. Uang 7 miliar yang tadinya kurasakan dingin dan kotor, kini harus kucuci dengan niat. Aku segera menghubungi Bapak Wijaya dan menjelaskan keputusanku. Aku tidak ingin sisa 6 miliar itu hanya menjadi aset pribadi yang kubelanjakan untuk diriku sendiri. Uang itu harus memiliki tujuan yang lebih besar. Tujuan yang berlawanan dengan keserakahan Herman. Aku ingin uang ini menjadi perisai bagi wanita-wanita lain yang bernasib sama denganku. Aku ingin membangun tempat di mana tidak ada lagi wanita yang harus melalui kehancuran sendirian. Bapak Wijaya sangat mendukung ide ini. Dalam beberapa bulan, dengan bantuan Bapak Wijaya, aku mendirikan Pusat Bimbingan Bunda. Pusat itu berdiri di lokasi yang strategis, sebuah bangunan yang kuubah menjadi pusat pelatihan keterampilan, bimbingan hukum gratis, dijalankan oleh tim Bapak Wijaya, dan dukungan psikologis bagi ibu-ibu yang menjadi korban penipuan atau pengkhianatan dalam rumah tangga. Aku mendedikasikan diriku sepenuhnya untuk yayasan ini. 2 tahun berlalu, dan pusat bimbingan Bunda sudah tumbuh pesat. Aku bukan lagi Ibu Ratna si ibu rumah tangga lugu di rumah petak. Aku adalah manajer, pengelola, dan pendengar bagi puluhan wanita yang datang mencari harapan. Aku belajar banyak, menemukan kekuatan yang bahkan tidak ku ketahui ku miliki. Aku berdiri di depan pusat bimbingan Bunda yang ramai. Anak-anak dari ibu-ibu yang kubantu tertawa riang di halaman. Aku melihat ibu-ibu yang tadinya datang dengan wajah penuh air mata, kini pulang dengan membawa hasil pelatihan menjahit atau membuat kue, siap mencari nafkah sendiri. Aku telah mengubah uang yang dimaksudkan untuk kejahatan menjadi mesin pemberi harapan. Bapak Wijaya sesekali datang, tersenyum bangga melihat perubahan ini. Ia juga yang secara tidak langsung membawakan kabar dariku tentang Herman. Herman, katanya, masih di penjara. Ia mencoba mengirim surat berulang kali, memohon maaf, mengaku bertobat, dan meminta sekali saja melihat foto Dinda. Aku tidak pernah membalas surat-surat itu. Aku tahu penyesalan Herman bukanlah karena ia telah menghancurkan hatiku, tetapi karena ia kehilangan warisan 7 miliar rupiah. Ia menyesal telah gagal, bukan menyesal telah berbuat jahat. Aku membayangkan setelan jas mahalnya itu kini pasti sudah usang, teronggok di sel penjaranya, simbol kesombongan yang tidak pernah ia capai. Aku memilih untuk menjaga Dinda sepenuhnya dari bayang-bayang Herman. Dinda tumbuh ceria dan pintar. Ia kini bangga melihatku bekerja dan membantu banyak orang. Ia tidak pernah bertanya tentang ayahnya lagi. Pada suatu sore, saat aku sedang mengawasi Dinda bermain di taman belakang, aku merasakan ketenangan yang sempurna. Aku menyadari, Herman telah kehilangan segalanya. Ia kehilangan kebebasan, ia kehilangan martabat, dan yang paling penting, ia kehilangan kesempatan untuk melihat Dinda tumbuh. Aku meraih tangan Dinda, memeluknya erat. Inilah balas dendamku yang sejati, yang sesungguhnya. Pembalasan terbaik bukanlah membuat Herman menderita di penjara, meskipun itu adalah keadilan yang layak ia terima. Pembalasan terbaikku adalah membangun kehidupan yang jauh lebih bahagia dan bermartabat dari apa yang pernah ia coba hancurkan. Aku mengambil uang yang ia anggap miliknya, dan mengubahnya menjadi kebaikan yang abadi. Aku mengubah cerita dari pengkhianatan menjadi warisan. Aku tersenyum, menatap langit. 7 miliar rupiah telah memberiku kebebasan. Tetapi kebebasan itu kugunakan untuk memberi arti pada hidupku dan hidup wanita-wanita lain. Herman mungkin menghabiskan 15 tahun di penjara meratapi uang yang hilang, sementara aku menghabiskan 15 tahun membangun surga kecil di dunia ini. Dan itu adalah kemenangan yang tak ternilai harganya.